Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan lumayan signifikan sebesar 4,66%. Total market cap di 2,19 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya, dia kembali di atas dari BSB. Bukan cuma BSB bawah, tapi BSB atas juga, begitu ya. Ini kenapa gue bilang berkali-kali ya, jangan terburu-buru untuk menyimpulkan segala sesuatu. Ya kita tunggu sampai terjadi weekly close, begitu. Karena jangan ngomongin seminggu lah ya, ngomongin sehari 2 hari aja bisa berubah jauh. Ya, market tuh bisa sangat bergejolak dengan cepat di kripto. Dan kalau mau jujur, belakangan ini ya nggak terlalu volatile amat gitu, nggak terlalu ekstrim gitu. Kalau lu udah dari 2000 lu sempat 2016, sempat juga 2020, tahu bahwa ini nggak se-ekstrim dulu ya, nggak se-volatile dulu begitu. Oke. Nah, tapi ya seperti gue bilang juga tadi ya, jangan terburu-buru. Kita masih ada 1 hari lebih 21 jam lagi sampai terjadi weekly close begitu. So, ya udah, kita tunggu aja apakah dia akan berhasil weekly close di atas atau enggak. Tapi kalau untuk di daily-nya kita bisa lihat di sini Bitcoin sih berhasil daily close di atas ya, di atas dari BSB atas karena dia itu daily close-nya itu di angka 62.452, sementara BSB atas itu di angka 62.423. Tipis sih, tipis, tapi ya berhasil begitu ya. Oke. Nah, sekarang yang menjadi mungkin sedikit permasalahan adalah di EMA20 ya. EMA20 sudah retest 1, retest 2 sebagai resisten. Ya, berarti kebuka juga posisi short. Tapi ntar lah, untuk posisi short kita bahas di belakang. Nah, buat yang penasaran apa yang membuat Bitcoin berhasil rally, kalau menurut gue ada 2 nih ya. Yang pertama adalah data PPI kemarin, 7:30 ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelum 7:30 sih mulai ada movement ya. Mulai movement itu dari jam 4. Sebelumnya cenderung flat ya, ya. Terus jam 4 mulai bukan jam 4-nya. Oke lah jam 4 mulai naik. Nah, 7:30 kita bisa di sini naik ke atas. Begitu. Jadi lagi-lagi gue udah tekankan pentingnya kita lihat data fundamental. Keluar jam berapa ya, itu biasanya akan terjadi volatility, bahkan kadang-kadang volatility-nya bisa dimulai dulu sebelum datanya keluar begitu ya. Tapi nggak se-ekstrim setelah keluar lah, ini kan waktu udah keluar nih baru naik ke atas. Sebelumnya ya mulai ada peningkatan tapi langsung kayak dikasih bensin gitu. Ini kayak udah ada apinya. Nah, 7:30 ditumpahin bensin, boom begitu ya. Oke. Itu untuk penyebab pertama PPI kemarin yang hasilnya itu di bawah dari forecast ya, berarti ya, forecast 0,1 ternyata 0, tidak ada peningkatan inflasi secara penghitungan PPI ya. Nah, itu membuat cryptocurrency market cenderung rally begitu. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah karena desas-desus bahwa Menteri Keuangan Cina baru saja menghint ada kemungkinan peningkatan defisit di ya inilah intinya dia akan ada ekstra uang lah untuk ya bahasa simpelnya gini deh ya, mereka bakal suntik ekonomi Cina begitu ya, dimana kita tahu Cina sekarang sedang berantakan ekonominya. Nah, mereka ingin kemungkinan melakukan QE sama seperti di US, bahkan mungkin lebih agresif lagi ya, karena real estate mereka berantakan ya. Kalau lo tahu kasus Evergrande ya, wah itu berantakan banget. Dan ternyata yang cukup jadi skandal besar adalah orang berpikir cuma Evergrande, ternyata semua real estate company di China cara kerjanya kayak Evergrande. Nah, akhirnya ya lu bisa lihat sendiri di China apa yang terjadi. Dan China juga itu bisa dibilang menjadi salah satu contoh bahwa tidak ada market yang selalu naik begitu. Orang bilang, wah udah beli yang pasti-pasti aja, beli tanah, beli real estate ya, nggak mungkin turun. Tada, di Cina terjadi turun ekstrim, bahkan ada yang sampai kalau nggak salah diskon 40% dari harga beli dia. Gila ya. Nah, karena itu makanya Cina berusaha untuk melakukan QE lah ya, berusaha, kalau bahasa yang sering kita bahas ya, mereka ingin melakukan QE lah begitu ya. Nah, karena news ini mungkin bisa ini menjadi suatu tambahan lagi bensin
begitu ya. Nah tapi ya kalau kita lihat sih bensinnya dibilang ekstrim banget juga ya enggak, karena kita tahu di Cina strukturnya berbeda dibandingkan dengan di US. Kalau di US dikasih stimulus gitu ya, dikasih QE stimulus itu bebas mau dilakukan apa saja sama yang punya duitnya gitu. Tapi kalau di Cina, nah itu bisa ada kemungkinan perbedaan begitu ya. Karena dulu tuh di 2000 berapa 2022 gitu ya, gue sempat dengar Cina tuh ada rencana pengen bikin stimulus yang sistemnya itu cuma boleh dipakai misalkan beli barang-barang tertentu gitu. Jadi lu dikasih duit misalkan $1.000 gitu. Tapi $1.000 ini cuma buat untuk belanja ya kebutuhan gitu, cuma buat beli beras, lauk pauk dan seterusnya. Nggak bisa lo pakai buat invest begitu. Tapi ya itu masih belum confirm juga sih. Itu gue cuma dengar di 2022 Cina tuh ada rencana pengen bikin sistem kayak gitu ya. Dan ya ya mungkin ya ujung-ujungnya kita nggak bisa tebak-tebakan dulu sekarang lah. Kita tunggu aja sampai nanti udah dikeluarin duitnya, udah dikasih ke rakyat Cina, apakah boleh dipakai buat beli yang lain-lain nggak? Atau mereka regulasi apa yang boleh dibeli begitu ya. Oke. Next, economic calendar otomatis hari ini udah selesai ya, karena ini hari Sabtu, besok Minggu, jadi ya kita bisa lebih fokus ke technical analysis begitu ya. Oke. Balik lagi ke Bitcoin. Untuk Bitcoin lagi-lagi ya seperti yang gue sudah tadi katakan di depan, yang menjadi main problem sekarang adalah MA20 di mana ini sudah di reject ya minimal sekali lah kemarin ya. Nah, hari ini apakah Bitcoin bisa reclaim? Kalau bisa reclaim, nah ini satu potensi yang bagus untuk lanjut ke atas karena kalau sampai reclaim artinya Bitcoin akan membuat ya pemecahan struktur begitu. Sebelumnya kan di sini terbentuk low, lower high, lower low, walaupun tipis ya, tapi tetap ini harus dihitung lower low. Nah, kalau sampai dia daily close di atas dari MA20, artinya mulai terbentuk apa? Higher high. Jadi pecah strukturnya. Mirip-mirip kayak di sini nih ya. Di sini kan tadinya higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, tiba-tiba jadi lower high. Nah, udah lower high, lower low, itu pecah struktur. Nah, moga-moga dipecah lagi sama Bitcoin nih, supaya bisa lanjut lagi ke atas, begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk di daily dan di weekly-nya. Selanjutnya kita masuk dulu ke indeks dolar. Kembali, ya sebenarnya dibilang menguat. Oh, tar. Ini nggak berubah. Oh, ini udah Sabtu, gue baru ingat ya. Udah Sabtu jadi udah close, tapi ya terakhir kali dia masih di atas dari 102,63. Jadi overall masih cukup kuat lah ya. Next ke Bitcoin dominance. Dan Bitcoin dominance kembali reclaim MA20 ya. Jadi ya makanya gini, kalau gua sih ya selama fundamentalnya belum ada perubahan gitu ya udah gua sih tidak akan terlalu mencari-cari altcoin season. DCA boleh ya. Tapi jangan sampai mau lagi kayak waktu April Maret begitu ya. April Maret kan banyak nih yang teriak-teriak dulu ya. Udah altcoin season nih, udah pasti ngapain BTC gitu katanya ya, ngapain BTC. Ya buat lo yang kebanyakan altcoins di April Maret, ya ujung-ujungnya jadi orang-orang yang komplain sekarang, aduh bang gimana ya bang, minus gue gede banget bang. Ada yang 60, 50, ada yang bahkan sampai paling ekstrim tuh minus 80%. Ya gue nggak usah nanya pun gue tahu ya lu altcoin season lu mikir altcoin season kan April Maret, iya bang banyak yang ngomong April Maret kemana tuh altcoin season pasti katanya. Ada yang ngomong katanya, gue juga nggak tahu sih, ini dari subscriber gue ada yang ngomong bang katanya kemarin tuh April Maret gila sih bang, itu kita kayak ditipu katanya cuma masuk 2 juta berapa juta bisa miliar. Wah ya itu ya kadang-kadang suka tidak bijak juga sih influencer di Indo ya. Bisanya ngomong dengan enteng gitu. Wah cuma masuk berapa juta jadi berapa miliar gitu. Waduh berat loh gitu kalau menurut gua ya ngomong kayak gitu. Tapi ya nggak tahu lah. Mungkin setiap orang punya cara jualannya masing-masing kali ya. Ya tapi kalau gua pribadi selama tanda-tandanya belum terjadi ya, belum ada bensinnya yaitu interest rate masih cenderung tinggi, balance sheet juga masih terus turun kayak begini. Ya kalau gua sih historically speaking terakhir kali kan di sini nih ya. Masa-masa yang paling mirip kayak sekarang itu di sini nih. Nah, daerah sini. Waktu di sini apa yang terjadi? Waktu di sini yang terjadi adalah Bitcoin dominance masih terus kuat ke atas begitu di awal-awal. Nah, waktu balance sheet udah naiknya bukan ekstrim, udah mulai eksponensial peningkatannya. Nah, terus balance sheet-nya terus interest rate-nya mulai terus turun di bawah. Nah, disitulah baru ada tanda-tanda altcoin season.
begitu. Ya kemarin di April Maret masih begini ya. April Maret tuh nih ya. April Maret interest rate masih di atas, tidak ada pergerakan, balance sheet masih terus turun ke bawah, teriak-teriak altcoin season. Ya akhirnya sangkutnya lumayan kan. Ya begitu. Gitu. Nah, sekarang udah tahu nih bensin utamanya apa ya. Ya udah, sebelum itu terjadi kayak di sini gitu ya. Ya jangan terlalu ngarep yang aneh-aneh begitu. Sekali lagi, gue bukannya bilang jangan DCA ya. Boleh DCA altcoins. Tapi jangan semuanya jadi altcoins gitu karena ya gitu, curhatan dari yang di April Maret tuh banyak yang begitu, yang minusnya gede-gede gitu. Itu bahkan udah nggak pegang BTC sama sekali gitu, yang sampai 80% itu rata-rata nggak pegang BTC begitu. Kalau sampai pegang pun cuma basa-basi gitu, megangnya paling berapa kurang dari 5% gitu, sisanya alts, dan altsnya yang gila-gila gitu yang gue nggak pernah denger ini alts apaan. Taunya gue cek market capnya, astaga itu kecilnya luar biasa gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Nah itu yang bahaya gitu. Ya pokoknya ini itu sih ya, kita tuh pakai data, fakta, dan statistik. Kalau nggak pakai 3 itu, ujung-ujungnya jatuhnya ke tebak-tebakan. Tebak-tebakan level apa aja gitu, tergantung lah gitu ya. Tapi intinya tebak-tebakan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, dan juga bisa menggunakan link reflektor di bawah ya. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Dan hari ini kita akan bahas event eksklusif Maxi dengan TCI, yaitu event deposit and trade, dan kita bisa earn sampai 20.000 USD ya. Ini berlangsung sampai tanggal 21 Oktober, jadi waktunya masih cukup lama buat lo yang pengen ikutan. Langsung aja kita bahas. Event pertama kita bisa mendapatkan sampai 100 USD ya. Ini dengan simple banget caranya, dengan tinggal net deposit dan juga untuk spot dan futures trading. Net deposit lebih dari 500 USDT akan mendapatkan 10 USDT futures bonus. Untuk spot trading volume akan bisa mendapatkan untuk yang 3.000 atau lebih dari 3.000 USDT tepatnya bisa mendapatkan 10, 30.000 bisa mendapatkan 40, dan seterusnya ya. Lalu event kedua ini adalah untuk net deposit dan futures trading ya. Jadi buat lo yang deposit 1000 USD akan bisa mendapatkan 30 USDT futures bonus, dan terus sampai yang paling tinggi adalah deposit 500.000 USD dan trading volume lebih dari 300 juta itu akan bisa mendapatkan 20.000 USDT futures bonus ya. Jadi buat yang tertarik untuk ikutan, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Maxi. Kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin retest 1, retest 2 di MA20. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya bisa di BSP bawah. Kalau mau lebih sedikit lebih agresif, boleh pertimbangkan di MA50 gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya boleh pertimbangkan BSP bawah di 61.313, di MA50 atau di 60.500 boleh. Dan yang ketiga di 58.455 begitu ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini posisi long kena target TP ya, udah profit. Posisi shortnya kena cut loss begitu. Nah, tapi tergantung nih. Coba kita lihat ya. Kalau lu tutup jam setengah 8, kalau lu setengah 8 di sini lebih kecil ya cut loss-nya. Kalau di setengah 8 itu berarti lu cuma cut loss. Waduh, ketarik. Sebentar. Oke. Ketarik sedikit. Oke. Kalau lu tutup di jam setengah 8, berarti lu kena cut loss sebesar tipis banget, cuma 0,2% lah ya. Tapi kalau lu cut loss-nya waktu daily close ya lebih gede ya. Kita cek di sini. Nah, lu cut loss-nya 0,67, tapi overall oke lah ya, karena Ethereum udah ngasih berkali-kali profit. Di sini aja udah 1, 2, 3 ya. Jadi kalau ngikutin DCWT minimal dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 7 Oktober udah profit 3 kali, baru cut loss sekali. Begitu ya. Oke. Untuk posisi spotnya 2419, 2363 dan di 2294 ya.
Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya gue ingatkan sekali lagi, kita itu tugasnya bukan untuk tebak-tebakan begitu ya, karena eh, ya kayak gini deh kemarin ya, 1 Oktober terjadi ya koreksi yang lumayan signifikan ya, atau masuknya ke dam lah sebenarnya 1 Oktober karena Israel ya, karena konflik Iran Israel ya. Nah, saat terjadi dam ini ya, waduh, semua udah bilang mana nih Oktober ya. Ya padahal ya siapa yang gitu loh, banyak orang yang kayaknya mungkin sangkut di sini gitu loh ya. Karena dibilang Oktober bakal naik ya. Beli dulu. Taunya turun. Nah, disitulah orang-orang pada marah. Mana nih Oktober statistiknya bullish, malah turun. Wah, kripto nih sampah, bla 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 bla. Banyak lah yang kayak begitu ya. Tapi bukan di TCI sih, gue ngeliat di sosmed aja gitu ya. Wah, Oktober pala lu lah. Wah, pokoknya keluar semua lah kebun binatang. Nah, kenapa itu keluar semua emosi? Ya apalagi kalau bukan gara-gara all in. Masukin semua duitnya. Kalau DCA kan santai. Ya kalau gue lihat para subscriber gue santai. Enak ya bang DCA, nggak deg-degan, tidur nyenyak ya. Tinggal turun ya beli lagi, turun ya beli lagi. Ya kalau DCA kan santai. Berarti yang nggak santai apa? Yang all in kan? Begitu. Nah gini, saat seseorang all in, artinya apa? Dia mau ngatur-ngatur market. Gitu. Ya dong, lu all in di satu titik. Lu pengen ngatur market naik ke atas. Lu berharap lu all in di sini, ya dong. Tapi faktanya kebanyakan orang tuh all in di pucuk. Loh kok bisa bang? Kenapa all in banyak di pucuk? Bukannya harusnya all in tuh di bawah bang? Ya memang penyakit. Apalagi para newbies ya. Itu makin turun makin nggak mau dibeli. Gitu. Aduh nanti turun lebih dalam lagi. Ngapain beli? Nanti aja ya. Iya nanti aja. Lu dengar lagi pas waktu udah naik. Wah tinggalan gua. Udah waktunya sekarang nih sebelum lanjut lagi naik ke atas. Taunya beli di sini, nggak usah di sini deh, lu beli sini aja. Turun, gimana sih? Katanya bakal naik, nah itu. Ya, jangan pernah trading dengan katanya. Katanya bakal begini, katanya bakal begitu. Ya, itu masih banyak yang kayak gitu. Ya, masih banyak yang kayak gitu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita trading karena katanya, kata temen gua, kata siapa paman gua, kata influencer enggak, no. Lu harus bikin analisa lu sendiri. Lu boleh punya inspirasi dari beberapa influencer gitu misalkan. Oh, dia bullish bang karena misalkan ABC. Oh, dia bearish bang karena alasan ABC. Itu boleh. Lu bikin analisa sendiri kan? Gitu loh. Ya lu bikin analisa sendiri dari beberapa cara berpikir. Itu bagus. Dan itu basically yang gue lakuin juga. Gitu ya, gue ngelihat ada YouTuber A, YouTuber B, maupun banyaknya US ya. Gue paling sering tuh nonton si itu Benjamin Cohen ya. Tapi ya jujurnya itu lumayan belibet sih ya. Kalau ya bukan tontonan tipikal Indonesia lah jujurnya, karena data semua itu bisa setengah jam cuma lihat chart terus gitu ya. Chart fundamental gitu. Tapi ya harus cari kayak gitu. Lu cari yang benar-benar pure data. Makanya kenapa gua ya intinya tuh dari semua video tuh data, fakta, statistik. Ya karena gua nontonnya kayak gitu. Nah kalau lu nontonnya semua cuma harapan, gua beli ini dapat itu, ya udah, lu akan cuma isinya berharap semua di market. Nah kalau lu cuma berharap di market, ingat analogi gua mengenai market seperti mantan paling kejam. Sekarang lu cobain lu berharap ke mantan ya, nggak usah mantan paling kejam, ke mantan aja udah konyol. Lu sekarang berharap ke mantan paling kejam, ya lu digorok gitu loh ya. Jadi jangan berharap-harap ke market. Sekali lagi tugas kita ngapain? Bereaksi terhadap market. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.